Pemirsa, terdata sekitar 700 pasien korban gempa bumi di Cianjur dirawat di RSUD Sayang, namun hingga saat ini tinggal 24 pasien yang masih ditangani tim dokter. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di RSUD Sayang guna memastikan pelayanan pasien terkendali. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini, kita akan bergabung bersama rekan kami Esra Ambarita. Selamat siang Esra, bagaimana situasi saat ini di sana? Ya, selamat siang Siafa dan juga pemirsa. Situasi di tempat saya mengabarkan di salah satu pengungsian terbesar di Cianjur, Jawa Barat ini memang tengah terpantau beroperasi dan ada sejumlah fasilitas yang dilakukan atau diberikan kepada masyarakat yang terdampak dari gempa Cianjur ini. Salah satunya adalah dapur umum yang bisa diberikan kepada masyarakat, di mana untuk dapur umum di tempat saya mengabarkan ini menyajikan beragam menu yang untuk diberikan kepada masyarakat, dan ini adalah menu tadi semur yang dipakai atau diberikan untuk makan siang, dan ini didistribusikan langsung oleh pihak TNI secara antrean begitu yang diberikan kepada mereka yang terdampak. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor bagaimana proses memasak ini, karena tepat di sebelah kanan saya ini tengah proses memasak untuk makan selanjutnya atau nanti diberikan kepada warga. Dan tentunya yang menarik adalah bahwa makanan ini disediakan atau dari pihak TNI yang langsung memasak kemudian belanja, sehingga nanti masyarakat untuk pasokan logistiknya terbilang sangat aman. Dan kita akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa persiapan dan bagaimana proses memasak, dan ini siapa yang mendirikan tenda dapur umum ini. Saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Pak Rozi. Bapak Rozi, maaf mengganggu, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bapak, ini dapur ini atas inisiasi dari mana Bapak? Izin, ini perintah langsung dari Bapak Kasat. Terus yang turun tangan langsung kemarin Bapak Kapus Beangat, Mayor Jenderal Heli Guntoro, dan memerintahkan kami sebagai dari Angdam 3 Siliwangi untuk melaksanakan perbantuan untuk bantuan tanggap bencana. Izin, demikian. Ada berapa personel Bapak yang dikerahkan khususnya di dapur umum ini, dan berapa dapur umum yang disediakan? Untuk dapur sendiri, kami menyiapkan 2 dapur, yang satu dapur mobil yang berada di tengah-tengah lapangan, yang satu lagi dapur taktisnya berada di sini. Untuk personilnya semua sekitar 80 personil, Mbak. Demikian. Ini kan tadi saya melihat ada proses memasak. Ini untuk makan sore, makan malam atau bagaimana nih Pak? Ini sedang proses untuk penyiapan untuk makan sore, Mbak. Jadi kita masak nasi ini untuk penyiapan untuk makan sore, karena jumlahnya banyak, kita harus urutannya demikian, Mbak. Saya melihat tadi dapur umum ini porsinya cukup banyak sekali ya Pak, yang nasi kemudian sayuran. Ini kalau sekali masak berapa liter beras Bapak? Ini sekali masak sekitar 250 kg beras, Pak. Kita masak sekali masak untuk sekali makan. Dan untuk menu-menunya tadi saya juga lihat, ini apakah dibuat dari pihak TNI sendiri, misalnya untuk menu hari ini apa begitu? Betul, Pak. Kami masalah menu, kami apapun yang mendapat bantuan dari para relawan, dari para pimpinan kami, Angkatan Darat maupun TNI, kami memasak sesuai dengan apa yang diberikan, izin. Apa yang ada bahan kami mengolah langsung, izin. Ini artinya proses belanja ke pasar langsung dilakukan oleh pihak TNI, Bapak? Betul, Pak. Kalau untuk belanja masalah sayur, masalah bumbu-bumbu, kami langsung belanja ke pasar. Demikian, Pak. Untuk sehari ada berapa distribusi makanan yang diberikan kepada warga? Apakah ada yang kekurangan? Kalau untuk di sini sendiri, kami mendistribusikan untuk pengungsi di wilayah Joglo sendiri sekitar 1.200, Mbak. Tapi kita menyiapkan sekitar 2.500 bungkus, Pak. Jadi ada sekitar 500 bungkus untuk para relawan dan para pendukung melaksanakan perbantuan pasca tanggap bencana ini, dan yang lain para pengungsi-pengungsi yang tidak berada di wilayah Joglo tersendiri, Pak. Baik, Bapak, kan salah satu yang harus diperhatikan dalam pengungsi adalah pasokan gizi mereka ya Pak, memastikan mereka sehat. Apakah dari pihak TNI yang melakukan memasak ini juga memastikan bahwa sayur mayur, kemudian gizi mereka juga dalam keadaan baik? Ini Mbak, untuk masalah pemasakan, penghitungan gizi tetap kami laksanakan, penghitungan kalori satu hari itu berapa, karena dalam waktu diam berapa, dalam beraktivitas berapa, tetap kami hitung Mbak dalam satu hari. Demikian. Apakah sejauh ini ada kendala dari segi logistik Pak? Alhamdulillah untuk sekarang ini tidak ada kendala, karena kami banyak mendapat bantuan. Yang pertama mendapat bantuan dari Bapak Presiden, mendapat bantuan dari Bapak Panglima TNI, dari Bapak Kasat, dari Bapak Kapus Beangat, daripada Pangdam wilayah jajaran TNI AD, semua memberikan support kepada
kepada Kodam 3 Siliwangi untuk melaksanakan perbantuan tersebut. Demikian, Pak. Untuk kudapan selain makanan berat apakah juga diberikan? Untuk kudapan banyak juga, Pak, dari relawan-relawan, dari para dandim jajaran memberikan kudapan-kudapan juga banyak, Pak. Pengoperasiannya ini apakah 24 jam ketika masyarakat tiba-tiba butuh apakah boleh datang ke sini langsung? Ada jamnya, Pak. Kalau misalnya kudapan ini sekarang ini udah banyak kudapan, mungkin kami membagikan 2 kali, Pak. 2 kali. 1 kali jam 10, nanti ada kudapannya, nanti sore di sekitar pukul 16.00 kami akan memberikan lagi. Berarti dari petugas TNI harus berjaga terus ya Pak untuk memastikan pasokan dari logistiknya aman? Ya, demikian, Pak. Apabila kami ada satu satuan komando, apabila di sini kekurangan logistik, kami akan melaporkan ke komando atas, pasti komando atas akan menindak lanjut dengan cepat, Pak. Baik, terima kasih Pak Roji, selamat beraktivitas kembali, semangat Bapak, terima kasih sekali lagi. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya langsung dengan penanggung jawab yang ada di dapur umum, yang ini dimana memang dilakukan atau untuk petugasnya adalah semua para TNI yang berjibaku untuk memasak, memastikan logistik dari masyarakat aman. Karena memang di sini masyarakat terus memastikan agar mereka mendapatkan makanan. Dari tadi kami memantau mereka juga berdatangan begitu ya, untuk melihat apakah dari pangan sudah ada. Dan selain memang dapur umum ini beragam fasilitas lainnya juga ada di posko Joglo ini, diantaranya memang rumah sakit tanggap darurat, kemudian juga untuk air bersih sudah ada dibawa ke sini, ini sudah bersih dan masyarakat pun dapat meminumnya secara langsung. Dan sebagian besar untuk petugas atau pekerja yang ada di lapangan Joglo ini adalah dikerjakan oleh TNI. Kembali ke Anda, Syafa. Berapa jumlah pengungsi yang ada di posko pengungsian tempat Anda melaporkan saat ini dan bagaimana kondisi kesehatan mereka? Iya, siapa total ada berapa jumlah yang mengungsi di sini? Ini memang diperkirakan melebihi 100 karena jika perbaruan data ini diperkirakan akan terus bertambah. Ini mengingat memang dalam konferensi pers yang disampaikan Bupati bahwa setiap posko ini diperkirakan bertambah dan akan diperbaharui datanya setiap sore pukul 5 sore di pendopo atau di balai kota di Cianjur, Jawa Barat. Dan terkait seperti apa situasi kemudian keadaan dari para mereka yang terdampak ini, memang saat ini masih dalam trauma healing. Tadi kami melihat bahwa ada panggung begitu untuk menghibur masyarakat. Ini khususnya anak-anak. Karena kami sempat bertanya kepada warga apakah anak-anak masih merasakan panik, ketakutan, mengingat memang masih ada gempa-gempa susulan yang berpotensi lemah yang kerap kali terjadi tempat saya mengabarkan. Namun dari pihak BMKG menyampaikan tidak perlu khawatir karena ini sekali lagi berpotensi sangat kecil. Kendati demikian, dari anak-anak masih sedikit panik dan inilah yang dibutuhkan sehingga para TNI kami melihat sempat melakukan atau mendirikan panggung hiburan untuk mengajak anak-anak bernyanyi, menghibur, karena ini salah satu proses untuk membuat anak-anak emosinya kembali lagi dan melakukan aktivitas yang ada di posko ini. Siapa? Ya Esra, apakah bantuan yang dibutuhkan para pengungsi di sana sudah memadai atau masih ada yang belum tersedia yang masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di sana, Esra? Ya, Syafa dan pemirsa, jika kami melihat memang untuk pasokan logistik ini terbilang cukup lengkap sekali. Bahkan tadi dari pihak Panglima, kemudian dari maksud kami Kasat ini datang langsung untuk memberikan bantuan berupa makanan dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun memastikan bahwa apakah pasokannya sudah terdistribusi. Hanya saja ketika kami tadi meninjau ke beberapa tenda ini masih saja ada 1-2 warga atau beberapa warga yang menyampaikan hingga saat ini untuk kebutuhan air, untuk mandi, keperluan untuk MCK seperti itu masih kurang sekali, sehingga ini meminta kepada pemerintah agar kebutuhan air utamanya untuk keperluan mandi ini segera direalisasikan. Inilah yang sangat urgent sekali bagi masyarakat. Selain itu juga untuk kebutuhan balita seperti pampers, kebutuhan susu, ini dari masyarakat juga berharap karena masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mereka butuhkan. Namun terkait makanan, kemudian terkait kudapan, ini dipastikan dalam keadaan aman, kemudian juga logistiknya juga sangat penuh dan setiap hari hampir mencukupi. Syafa. Ya, selain perlengkapan bayi dan juga sanitasi atau ketersediaan air bersih, bagaimana dengan ketersediaan genset untuk penerangan di sana? Apakah sudah memadai? Jika kami melihat atau melakukan peliputan selama beberapa hari ini untuk
ketersediaan listrik memang cukup terbatas, Syafa. Ini ketika di malam hari memang tidak ada lampu yang menerangi untuk tempat atau di lapangan joglo ini. Hanya di beberapa tenda ini ada 1-2 lampu dan ini pun sangat terbatas sekali penerangannya. Kami sempat juga datang ke berbagai posko, ke 1-2 posko. Ini sekali lagi sangat terbatas. Maka dari itu pun warga berharap agar pengaturan dari segi tenda ini dilakukan secara maksimal. Mengingat memang untuk kapasitas tenda ini sangat banyak. Ada yang 50, 100 dan ini sempat bertumpuk seperti itu karena juga ini tidak hanya diisi oleh anak-anak saja, namun ada lansia, orang tua, dan untuk tempat tidurnya pun sendiri ini tidak hanya tempat tidur yang disediakan dari Pemprov ataupun Provinsi Jawa Barat, namun juga ini ada tikar yang dibuat untuk tempat tidur mereka. Jadi masih ada beberapa kekurangan yang masih dirasakan masyarakat di dalam tenda ini. Syafa. Ya, Esra, mungkin Anda bisa sambil kembali bergerak memperlihatkan suasana di tempat Anda melaporkan saat ini. Apakah ada makanan khusus yang juga disediakan untuk bayi dan balita di sana? Iya, Syafa, saya akan mengajak juru kamera saya, Rizky Solehudin, untuk mengeksplor langsung bagaimana atau persiapan apa saja yang ada disajikan di sini. Kalau kami melihat secara langsung, memang ini tengah berlangsung proses memasak untuk persediaan nanti di sore hari, seperti yang disampaikan tadi dari para pihak TNI. Ini kemudian juga nanti akan dipersiapkan sebagai bahan baku untuk makanan. Namun apakah ada makanan khusus untuk balita? Saya akan tanyakan langsung kepada Pak Rozi. Kita akan tanyakan pada Pak Rozi, apakah memang ada makanan khusus yang dimasak untuk balita? Bapak boleh dijelaskan apakah ada makanan khusus untuk balita di sini? Untuk sementara belum ada, Mbak, untuk balita, karena balita sendiri mungkin ada bantuan-bantuan dari relawan berupa makanan sun bayi segala macam, mungkin langsung didistribusikan kepada pengungsi tersebut. Demikian, Mbak. Berarti ini semua makanannya memang hanya untuk tidak ada khusus untuk balita kan, Pak? Untuk sementara belum ada, Mbak, balita. Demikian. Tapi Kak, apakah ada sejauh ini bantuan untuk mereka yang membutuhkan seperti khusus balita, ini susu dari pihak instansi luar, Pak? Dari instansi luar untuk sementara belum ada, Pak. Ini yang dari Angkatan Darat sendiri, Pak. Demikian. Baik Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Ya pemirsa, tadi disampaikan memang sejauh ini belum ada, kami pun sempat datang ke posko-posko, memang untuk makanan bayi ini belum ada dimasak, karena untuk ini semua secara umum untuk orang dewasa, kemudian juga lansia. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bersama juru kamera saya terkait suasana terkini dari dapur umum. Dan saat ini memang sedang sibuk sekali untuk persiapan nanti untuk makan sore, karena sejauh ini kebutuhan logistik sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat. Dan beginilah situasi terkini dari dapur umum. Ini adalah logistik-logistik yang diberikan dari luar, baik dari relawan, dari sejumlah instansi terkait untuk memastikan pasokan logistik. Dan semuanya ini dikerjakan oleh pihak TNI, baik cara proses memasaknya, menentukan menu-menu apa saja, ini semuanya dari pihak TNI. Seperti yang pemirsa saksikan, saat ini semuanya memang tengah sibuk, ada minyak juga untuk kebutuhan pokok lainnya atau kebutuhan bahan baku yang dipakai untuk memasak. Kemudian sayur mayur yang memang stoknya terbilang cukup banyak karena lebih dari 2.000 masyarakat yang harus dipenuhi kebutuhan bahan pangannya. Ini adalah juga ikan segar, baru saja ini pemirsa ikan segar yang dibawa, kurang lebih proses ataupun penempatannya seperti ini. Pak Rozi, izin bertanya kembali, apakah ikan segar ini disuplai langsung dari mana nih Pak? Atau dibelanjakan di pasar? Ini Alhamdulillah kami dapat bantuan, Pak, dari Dandim Kabupaten Sukabumi, menyetok kami ikan segar dan sayur-sayuran. Alhamdulillah ada bantuan daripada relawan di sana, dipulkan semuanya oleh Dandim Kabupaten Sukabumi, demikian. Ini ikannya Pak, apakah langsung habis sekali masak atau bagaimana? Kalau untuk ini habis sekali masak nih, Pak, habis sekali masak. Baik Bapak, saya ingin lanjut mengekspor di tempat penyajiannya. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat langsung bagaimana atau tempat penyajiannya. Jika tadi saya melihat bagaimana proses persiapan bahan baku, maka setelah diproses atau dimasak, maka langsung dibawa ke meja ini untuk persiapannya, kurang lebih penghidangannya atau cara menghidangkannya dengan mengambil nasi seperti ini, lalu disajikan di kertas begitu, dan sudah disediakan juga daging, ini semur. Kurang lebih pengambilannya seperti ini pemirsa, dan ini juga dilakukan oleh pihak TNI.
Nah, pemirsa, di meja inilah penyajiannya dilakukan dan saat ini memang untuk tadi makan siang sudah dilakukan karena saat ini sekali lagi adalah proses persiapan untuk makan sore ataupun makan malam. Nah, pemirsa, yang menariknya lagi adalah ada banyak bantuan di belakang ini. Ini adalah ragam bantuan yang diberikan dari pihak luar maupun instansi terkait, dari relawan. Ini dapur logistiknya. Jadi apabila mungkin ada masyarakat yang hendak datang membantu, melihat secara langsung, ini adalah gudangnya. Dan sekarang adalah ini bantuan yang berdatangan, langsung diambil ataupun diangkat dari pihak TNI. Kurang lebih ini adalah mie instan, kemudian juga ada beras bertonton, kemudian masih banyak lagi obat-obatan, vitamin. Ini Pak, boleh dijelaskan ini dari mana saja bantuannya? Kalau ini Mbak, ada dari bantuan dari Bapak Kasat, dari Bapak Kapus Beangat, dari Bapak Panglima TNI, dari Bapak Pangdam Mula Warman, habis itu dari Bapak Pangdam 3 Siluwangi sangat banyak menyupport untuk hal ini, demikian Mbak. Ini saya lihat tidak hanya vitamin saja, namun ada alas tidur Bapak, karena kan kita lihat bahwa tempat tidur salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat Bapak. Ini baru saja tiba atau mengapa belum dibagikan Bapak? Ini baru saja tiba, Pak. Baru saja tiba kami angkut langsung ke sini, Pak. Ini terpal, Pak, bukan alas tidur. Ini akan kita bagikan kepada pengungsi-pengungsi yang masih belum mendapat bantuan, demikian, Pak. Ini akan langsung dipasang hari ini di tenda, Pak? Ini mungkin akan kami hubungi para babinsa terdekat yang belum mendapatkan bantuan segala macam. Mereka akan mengambil sini. Mereka akan mendiskusi langsung kepada yang korbannya, gitu. Demikian, Pak. Sejauh ini sudah banyak berapa bantuan, Pak? Karena sempat kami memantau dari tadi banyak sekali bantuan-bantuan yang datang kepada masyarakat. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Dan kita akan lihat langsung Beginilah semua logistik yang ada di dalam pengungsian. Ini tepat bersebelahan dengan dapur dan ini salah satu terpal yang ini sangat banyak logistiknya. Ini perlu pendataan yang cukup harus sesuai begitu karena siapa masyarakat yang mengungsi terkait profil kemudian juga nama. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat dan selamat bertugas kembali.